Oke. Saya menggunakan bukunya Hardel dan Simar ini dan juga Johnson and Wilson bolak-balik ya. Nah, jadi apa itu statistik multivariat? Multi itu banyak, variat itu variabel. Jadi kalau selama ini yang kita pelajari itu statistik dilihatnya per variabel. Nah, sekarang analisisnya ya, kalau kita memiliki pengamatan dari berbagai variabel sekaligus ya, berbagai variabel sekaligus barengan gitu, maka kita punya permasalahan yang namanya multivariabel ya, multivariabel. Oke. Bukunya Hardel ini nanti akan beberapa ya yang akan kita pelajari, tentunya yang ada kaitannya dan banyak dipakai nanti siapa tahu di baik waktu menulis tesis ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tidak terbatas fungsinya itu hanya pada menulis tesis saja. Oke. Sebagaimana statistik univariat atau satu variabel, ya, statistik multivariat itu juga ada bagian deskriptifnya, ya, deskriptif atau deskripsi yang fungsinya menggambarkan, ya, fungsinya itu menggambarkan bagaimana data itu, ya. Kalau kita menyajikan data itu apa adanya, begitu ya, apa adanya, itu tentunya kalau orang melihat misalnya tampilan data asli kita atau data kasar kita, ya, itu kalau multivariat bentuknya ya hanya kumpulan angka begitu, di mana setiap kolom itu adalah variabel-variabelnya, sedang barisnya itu pengamatannya. Nanti kita lihat, nanti kita berikan untuk itu ya, teladannya seperti apa. Oke. Nah, jadi pertama mungkin yang akan kita pelajari sedikit bagaimana kita menyajikan data yang sifatnya multivariat, ya, deskriptifnya. Ada beberapa cara dalam mendeskripsikan, menggambarkan data multivariat itu. Nah, ini di antara beberapa cara itu disajikan oleh si Hardel dan Simar itu. Misalnya box plot, histogram, ya, bentuk kernel densities itu fungsi petan peluang ya. Mungkin scatter plot dan sebagainya. Coba kalau kita lihat apa ini maksud dengan box plot. Nah, jadi kalau kita misalnya dalam sebuah pengamatan ya, yang variabelnya itu ada beberapa. Ini yang berkaitan dengan data bank Swiss ya, Swiss Bank Data ya. Yang diukur adalah di sini adalah banknotes. Banknotes itu mata uang kertas. Uang kertas ya. Uang kertas ini ya. Nah, yang diukur apa misalnya? Jadi walaupun seteliti mesin atau sudah kita desain mesin untuk motong uang kertas itu ya, tapi tetap saja sama persis belum tentu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Yang diukur apa nih? Ini panjang ya. Panjangnya. Jadi kalau uang kertas itu bentuknya ya seperti itu, panjangnya itu ya dari kiri ke kanan, itu dari kiri ke kanan. Panjang bill, istilah selain banknotes adalah bill ya. Uang kertas ya. Jadi panjang uang kertas. Ini tinggi uang kertas bagian kiri, tinggi uang kertas bagian kanan. Jadi kiri dan kanan saja ini diduga dalam ukuran, kalau kita menggunakan ukuran yang teliti ya, dalam satuan mungkin milimeter dan sebagainya, bisa jadi beda-beda tipis. Ya. Kemudian ini, X4, variabel keempat misalnya jarak bagian dalam frame ya, ke bagian border atau tepi sebelah bawah
Ya. Yang ini sebelah atas. Ya, ini panjang diagonal gitu ya. Jadi kalau diibaratkan gambarnya seperti ini. Ya gitu ya. Jadi X1 itu dari sini ke sini, X2 itu dari sini ke sini, ya X3, X4 dan sebagainya. Contoh. Ini contoh ya. Ini apa namanya? Banknote uang kertas Swiss 1000 franc ya. Tawang satuan mata uangnya kan franc, jadi Swiss franc ya. Kalau kita rupiah misalnya. Jadi box plot itu merupakan teknik secara grafis. Bentar, saya sambil memasukkan teman-teman kalian nih. Ya, yang mendeskripsikan sebaran variabel-variabel itu. Ya. Nah, setidaknya ada 5 hal. Setidaknya ada 5 hal yang dideskripsikan dengan box plot. Ya, box plot, box kotak, plot ya. Plotnya bentuknya kotak gitu ya. Ada 5 hal. Ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa hal yang ini. Yang pertama itu kuantil atas atau kuartil atas. Ya, kuartil. Jadi kalau data itu dibagi quart, dibagi 4 ya. Kalau data terkecil sampai data terbesar itu tengah-tengahnya itu kuartil kedua atau sering disebut dengan median. Antara median dan data paling besar itu namanya tengah-tengah persis, itu yang namanya kuartil atas, FU ya. Kalau sama dengan tengah-tengahnya dengan nilai terkecilnya itu kuartil pertama. Kemudian mediannya, kemudian ada ekstrimnya ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau di dalam mendeskripsikan data, kalau ini X1, X2 sampai XN gitu, ini data pengamatan pertama, kedua sampai ke N gitu ya. Kalau seperti ini sudah diurutkan. Jadi kalau ada subscript-nya berkurung itu artinya urutan ke, data urutan ke. Ya. Jadi kalau kurungnya 1 di sini, ya terkecil. Kalau kurungnya N karena sampelnya ada sebanyak N ya terbesar. Itu ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini misalnya nih, ini data lagi ya, ini data multivariat nih. Data multivariat itu bentuknya seperti ini, ya. Ini kuota. Ini variabelnya variabel kuota. Ini variabel negara. Ini variabel banyaknya populasi, ya. Jadi gitu. Ini 15 pada tahun 2006, ini 15 kota terbesar dunia. Kota terbesar dunia. Ya, gitu. Oke. Jadi pada tahun 2006 itu Tokyo misalnya. Dengan populasi, ingat ya, ini kalau menuliskan angka sebenarnya kan banyak. Ini disingkat dalam puluhan ribu. Kalau dalam puluhan ribu berarti ini tambah 04. Tambah 04 ini ya, berarti 34 juta. Atau 34 juta ya. 34 juta penduduknya. Tokyo dan seterusnya. Jadi ini pengamatannya itu menurut baris. Ini pengamatan. Ini adalah variabel-variabelnya, variabel yang diamati, ya. Misalnya, ya, seperti ini. Nah, gunanya apa? Banyak nanti. Dengan data multivariabel seperti itu banyak. Nah, deskripsi yang berkaitan dengan ini kuartil atas, kuartil bawah dan sebagainya itu, ya, bisa dilihat di sini, ya, misalnya gitu. Bahwa kalau ini misalnya sampelnya itu 15, N-nya 15 ya. Ya kan? 15. Mana mediannya? Median berarti data terkecil ke. Nah, kalau ini banyaknya ganjil, ini banyaknya data ini ganjil, maka 8 ini merupakan data yang tengah-tengah. Ya. Median, jadi jangan salah lagi, median adalah data yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan. Ini diurutkan. Kalau ini mengurutkan populasinya, ya, populasinya itu, populasi diurutkan, ini notasinya. Maka data ke-8 terkecil ini merupakan data yang di tengah-tengah, ya, karena jumlahnya 15. Ya. Jadi di atasnya ada 7 data, di bawahnya ada 7 data. Jadi ini adalah mediannya. Nah, mediannya 1815 misalnya. Ya.
Kalau datanya genap, kalau datanya genap nih 15 nih. Kalau datanya genap, ya berarti antara data ke-8 dan data ke-9. Misalnya 16 ya datanya. Jadi dirata-ratakan, kedua data ini dirata-ratakan. Jadi medianya begitu. Oke. Nah, kuartil bawah. Kuartil bawah, kalau ini di tengah-tengah, berarti kita cari kuartil bawahnya itu yang data keempat. Ya, data keempat. Ya. Nih. Jadi, antara data keempat dan data kelima. Karena ini ada jumlahnya ada 8. Jadi antara ini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Antara 4 ke 5. Antara 4 ke 5. Demikian juga yang atas. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berarti antara 11 dan 12. Ya. Itu kuartil atas. Datanya berapa dirata-ratakan. Ya. Nah, kemudian ini yang namanya spread. Definisi spread itu ini definisikan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, kuartil atas dan kuartil bawah. Ya. Oke. Nah, nanti ini digunakan untuk menggambar. Jadi untuk menggambar bar itu apa namanya palang ya, palang yang di luar itu nilainya kuartil atas plus 1,5 kali spreadnya, yang bawahnya FL atau kuartil bawah dikurang. Kalau di sini ditambah bagian atas ya, yang bawah dikurang. Ya, kurang. Nah, sehingga kalau kita lihat nilai di sini, ini batasnya 867 ya, kemudian di bawahnya ya, yang atasnya 2847,5. Kalau di F-nya selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah 495. Kita tidak akan menghitung satu persatu seperti itu. Ya jelas bisa membaca data seperti ini. Ini box plot, box plot. Jadi ini ya box plot ini digunakan untuk satu pengamatan satu ya. Jadi misalkan ini data yang berkaitan dengan mobil buatan Amerika, mobil buatan Jepang, mobil buatan Eropa, ya, misalnya begitu, ya. Tentunya harus ada datanya di sini kan, datanya nggak kelihatan, ya. Ya, ini yang banknote tadi, ya banknote tadi. Andaikan data tadi itu data yang berkaitan dengan uang kertas tadi itu berasal dari uang asli dan uang palsu. Jadi counterfeit itu palsu. Jadi uang palsu. Ya, datanya seperti ini. Nah, terlihat bahwa ya kan gitu ya. Terlihat bahwa tergantung ukurannya ini, kan kelihatan nih. Oh, kalau counterfeit nilainya di sini, ya. Kisaran nilainya. Kalau uang itu asli, kisaran nilainya di sini ya. Nilai apa yang berkaitan dengan variabel ke-6. Ini hanya satu variabel ke-6. Ya. Jadi harus lihat judulnya nih, box plot untuk mileage. Jadi irit apa enggaknya, mileage itu untuk irit apa enggaknya. Oh, ini kalau dilihat dari irit apa enggaknya, mobil Jepang ini lebih irit di sini karena nilainya lebih tinggi di sini. Mile kalau di sini kilometer per jam, gitu. Kalau sana mil per jam, gitu ya. Mileage. Ya. Ini Eropa kira-kira lebih bagus sedikit daripada Amerika punya, ya. Jadi kalau pengelompokannya hanya berdasarkan 3 wilayah ini. Nah itu box plot. Jadi cara penyajiannya untuk setiap pengamatan, setiap variabel seperti ini, ya. Setiap pengamatan dan setiap variabel ya. Ini. Jadi yang bisa kita bandingkan adalah tiap pengamatannya itu. Oh ini misalnya genuine dengan counterfeit antara wilayah Amerika, Jepang dan Eropa. Nah jadi seperti ini ya. Ini box plot. Nanti lihat satu persatu mana yang lebih cocok
dipakai. Oke. Histogram seperti biasa. Jadi kita juga bisa menyajikan data menggunakan histogram. Nah, oke. His itu batang. His itu batang. Jadi bentuknya seperti batang-batang begini. Ya. Nah, data yang sama, pemilihan histogram yang berbeda itu bisa memberikan mana yang lain. Ini misalnya dengan lebar H itu lebarnya ya. H itu lebar. Ya. Nah, lebar berapa yang optimum? Ini ada yang memberi saran mungkin melalui penelitian-penelitian. Oke, lebar yang optimum itu lebar maksudnya lebar di sininya ya. Ini misalnya ini 0,3 kali dari ini 0,1 ini lebarnya, lebar binnya. Nah, ini 0,2, ini 0,4 kan beda-beda. Ya, datanya sama padahal ya. Nah, datanya sama. Jadi yang optimumnya kalau mau misalnya menggunakan formula ini sebutkan saja. Ya. Oke. Jadi Hurdle memberikan informasi. Jadi menurut Hurdle maka H optimumnya adalah ini. Gitu. Masukkan rumusnya. N-nya apa? N-nya banyaknya sampel. Ini banyak sampel kan pi kan ada pi kan 3,14 sekian. Ya. Oke, misalnya gitu. Kalau mau membuat histogram ya. Oke. Ini juga kernel density, fungsi kepekatan peluang. Ini kalau misalnya menyajikan datanya dalam bentuk seperti ini sama ini. Ini yang membedakan gambar satu dan yang lainnya itu besaran shift-nya, parameter shift ini ya, parameter shift-nya ya. Nilai H-nya ya. Nilai H. Oke. Nah, setidaknya mengenal ya. Jadi ini nama-nama kernelnya, ada kernel itu ada seragam, segitiga, Ebanezikov, kuartik, Gaussian dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemudian menyajikan data ini dalam bentuk kontur nih. Kalau kontur itu kita melihatnya dari atas. Ada dua variabel pasangan X5 dan X6. Ya. X5 dan X6 misalnya. Apa yang berkaitan dengan tadi itu? Yang berkaitan dengan banknote saja, Swiss banknote tadi. Ya. Nah ini kalau ini campur antara apa namanya genuine, antara mata uang asli dan yang palsu. Oke, nggak apa-apa. Silakan off cam biar stabil ya. Nggak usah. Kalau saya nggak masalah. Selama berkuliah, ya nanti kalau pas misalnya di akhir berkuliah nanti bisa kalau bisa on cam untuk ngambil gambar untuk presensi. Ada yang cara menyajikannya seperti ini. Kalau ini hanya dua variabel cocoknya ya, dua variabel karena kita ngelihatnya dari atas nih, seolah-olah dari atas. Ini sumbu yang pertama, ini sumbu yang kedua, kan dari atas. Kalau misalnya ini kalau kita lihat semakin mendekati ini semakin besar nih, jadi ini kayak bukit, Ini puncaknya. Kalau lihat ini angkanya ya, gambar yang sama ini nilainya sama semua. Ya, jadi semakin ke tengah ini semakin ke atas seperti bukit. Nah, tapi kalau ini semakin ke sini semakin kayak lembah gitu, kayak cekungan ya, kayak cekungan. Oke. Jadi ada kalau dalam meteorologi itu ada iso bar, iso term suhu, kalau bar ya tekanan dan sebagainya. Nah, kalau 3 dimensi atau lebih, ini 3 dimensi nih ya. Untuk X4, X5, X6, cara menyajikannya seperti ini ya. Nah, tentunya ada alat yang bisa digunakan untuk menggambar menyajikan data seperti ini ya. Nah, kita lihat. Ya. Yang lain scatter itu pencar, jadi diagram pencar. Nah, data tadi kalau kita lihat hanya X5 dan X6 saja. X5 dan X6 ya, ini X5 dan X6 ya. Ini diagram pencar 2 dimensi. Ini terlihat yang mana yang counterfeit, yang mana yang asli ya. Ini uang asli di sini. Uang asli.
Nah, yang uang palsunya di sini, ya gitu. Jadi cara mendeteksi bukan hanya kalau misalnya canggih sekali, misalnya cara peniruannya, ini salah satu cara untuk melihat bahwa misalnya yang asli dan yang palsu itu ada perbedaan. Nah, nanti juga ada materi yang bisa digunakan, misalnya kalau gambarnya seperti ini, kita membuat garis diskriminan, garis pembeda di sini. Ya. Garis pembeda. Bagaimana untuk mengetahui kalau ada, tahu-tahu kalau ini sudah ada formulanya, tahu-tahu kita diminta mengukur mata uang. Nah, mata uang baru yang belum ada ukurannya di sini. Kemudian mata uang tersebut, bukan mata uang tersebut itu tergolong di mana? Di sini apa di sini? Ya, tergolong di mana? Itu diskriminan. Nah, kalau 3 dimensi, tentunya gambarnya kita harus sedikit berimprovisasi di sini ya. Ini ada X4, X5, dan X6. Ini diagram bencar juga. Diagram bencar, tapi dalam gambarannya itu 3 dimensi. Cuman kurang enak kalau kita tidak bisa mensimulasikan dengan cara memutar-mutar sumbu di sini ya. Alangkah eloknya kalau dengan alat yang bisa digunakan untuk memutar-mutar. Nah, bayangin kita hanya bisa menggambarkan dimensi itu dan bisa kita bayangkan baru sampai 3. Baru sampai 3. Kalau 4, 5, 6 dan sebagainya ya. Kita belum ada alat visualisasinya. Nah, bisa jadi cara menggambarkan itu dengan apa namanya gabungan seperti ini ya. Kalau ini kita lihat ini dua cara sekaligus, mungkin kalau ini kontur, ini apa namanya scatter plot ya. Jadi ada variabel 3, 4, 5, 6 ya. Variabel 3, 4, 5, 6 itu kalau misalnya kalau kita ngelihat konturnya berarti ini kontur dari variabel 4 dan 5. Kalau scatter plotnya variabel 4 dan 5 ya di sini ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi pasangan-pasangan, bisanya pasangan 2 dimensi ini ya. Pasangan-pasangan 2 dimensi. Ini yang disebut dengan plot draftsman. Ya. Draftsman plot. Draftsman itu menyajikan 2 hal. Yang satunya kontur, satunya apa namanya scatter plot. Ya. Oke. Ini muka Chernoff. Ya. Chernoff Flory faces, awalnya cuma Chernoff aja, Chernoff faces ya. Jadi setiap gambar muka ini menggambarkan tiap pengamatan. Ya. Jadi kalau biasanya yang digunakan untuk membedakan itu misalnya ini ukuran mata kanan, ukuran pupil kanan dan sebagainya. Mulai dari mata sampai yang lain ya, sampai yang lainnya, pokoknya yang berkaitan dengan muka. Ya, muka. Ya, banyak. Nih, ya. Nah, misalnya ini misalnya ya, X1, 1 dan 19 ini ukuran mata, ukuran, jadi nggak diambil semuanya itu ya. Nah, misalnya seperti ini gambarnya ini. Ya. Jadi ini pengamatan ke-91, pengamatan ke-92, ke-93 sebagainya. Ini nomor pengamatannya. Ini berbagai variabelnya banyak, ya, variabelnya banyak. Kita bisa bandingkan kalau matanya kalau ini sama ini matanya hampir mirip gitu. Artinya variabel yang berkaitan dengan mata itu variabel keberapa gitu ya. Variabel yang berkaitan dengan hidung variabel keberapa. Jadi ini cara menyajikan data-data multivariat ya. Salah satunya dengan muka Chernoff. Ya, ya. Mungkin ada yang lain, ini masih muka Chernoff ya. Ada kurva Andrew, ya, kurva Andrew nanti di bawahnya ini. Ya. Ini kurva Andrew. Nah, ini kalau apa namanya satu kurva ini ya satu variabel. Satu kurva satu variabel gitu ya. Nih. Ini kemudian ini pengamatan 96 sampai 105, 96 105. Ini tiap pengamatan berarti ya. Tiap pengamatan. Oke. Dan sebagainya ya. Nah, ini cara penyajian yang lain. Nanti pilih saja yang menarik yang mana. Oke. 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 Kemudian mungkin
saya akan kenalkan juga aplikasi yang apa namanya sering dipakai orang, yang mungkin kalian belum familiar, ya, yaitu yang namanya aplikasi R ya. Tapi nanti bisa dilihat mana yang apa namanya bisa membantu kalian. R ini aplikasi yang sifatnya open source, nggak berbayar, ya. Yang saya pasang ini R atau R Studio ya. Ada R GUI, ada R Studio. Nah, apa namanya? Kalian bisa mencarinya di internet R Studio gitu. Ya, R Studio ini ya, sebelah kiri atas ini. Nanti akan ditunjukkan yang terbarunya mungkin. Siapa tahu ada yang terbaru dari ini, versi yang saya pakai 4.1.2. 4.1.2. Jadi misalnya begini, sekaligus ya, ini data yang saya pakai di sini namanya hypo.txt. Oke, akan saya buka hypo.txt dulu. Nanti hypo.txt saya simpan di directory D txt. Ya, nanti bentuknya seperti apa biar tahu ya. Hypo.txt. Nah, oke. Saya stop share dulu. Kemudian saya share hypo.txt. Nah, ini ya. Ini hypo.txt. Nah, cara bikin data seperti ini bagaimana? Cara bikin data seperti ini itu dengan Excel. Ini ada individual, ini pengamatannya, ini meleset ya, kayaknya meleset tapi nggak masalah. Yang kedua ini kolom kedua itu jenis kelamin, seks ya, ada male dan female. Kolom ketiga umur, kolom keempat IQ, kolom kelima depresi apa enggak, kolom keenam kesehatannya seperti apa, kolom ketujuh berat badan nih, katakanlah begitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini cara nyusun data multivariat seperti ini. Jadi setiap pengamatan itu diamati beberapa variabel sekaligus, itu multivariat. Ya. Nah, kan ada nih yang jenis kelamin ini datanya adalah dari skala nominal, ya. Kemudian umur skala rasio, ya. Kemudian IQ ini skala interval, ya. Kan interval. IQ itu kan dari sekian sampai sekian, gitu ya, skala interval ya. Depresi ini yes no itu skalanya nominal. Kemudian kesehatan ini skalanya kalau dibilang nominal kan karena dia ada grade, ada peningkatan, berarti ini skalanya ordinal ya. Dan weight ini skalanya karena berat ini skala rasio. Nah, jadi gitu ya. Jadi tahu ini apa masing-masing skalanya ya. Nanti sebetulnya skala pengukuran itu erat kaitannya dengan statistik mana yang cocok ya. Jadi itu datanya saya simpan di directory txt. Nah, saya kembali ke ini dulu, ke apa R ya, kembali ke R dulu. Nah, jadi cara manggilnya. Jadi baca tabel ya dari file, yang filenya namanya ini hypo.txt. Jadi waktu ngetiknya di Excel, nanti save as-nya tipe filenya txt, teks ya. Teks ya. CSV boleh ya. Comma separate value atau CSV boleh. Nah, formatnya seperti ini, header true. Header true itu karena nama variabelnya ada gitu ya. Jadi kalau kalian sudah menginstall R ya, nanti ada tiga apa namanya Windows ini ya, Windows 4 1 2 3 4. Nah, ini yang digunakan untuk menulis perintahnya. Di sini juga bisa. Ini juga yang di bawahnya konsol ini bisa digunakan langsung seperti kalkulator. Misalnya kalian misalnya 2 ditambah 7 ya, 2 tambah 7 enter gitu ya. Nah, ini seperti kalkulator di sini. Ya, kalau kali ya
bintang, kalau bagi ya garis miring dan seterusnya. Ini bisa di sini. Perintah lain bisa, car itu bisa, ya. Oke, jadi kita hapus dulu di sini. Ini ada kayak sapunya di sini untuk clear console. Ya. Nah, cara menjalankannya di sini. Ini tekan aja run begini. Ini kita jalankannya baris demi baris biar tahu. Jadi artinya ini adalah kita membaca dari direktori ini file hypo.txt itu untuk kemudian kita berikan data tersebut dengan nama hypo, ya, dengan nama hypo. Kemudian, kalaupun ini tidak ditulis, saya juga bisa ngetik di sini hypo, enter, maka muncul data tadi. Atau di sini kita klik run, nah muncul data tadi, ya, muncul data tadi, ya. Ini jauh lebih mudah kalau nanti sudah terbiasa itu daripada Excel, karena kalau di Excel itu nanti ada hal-hal yang harus operasinya satu persatu. Kita lihat, ya. Nanti sebelum ke sini, ya, sebelum ke sini, saya akan kembali dulu. Ini kan baru cara membaca dulu, ya, baru cara membaca. Kembali ke file yang lain. Nih, oke, yang file ini, ya. Nah, ini ada perintah library di sini. Library psych. Nah, di aplikasi R ini banyak orang sudah menyediakan apa itu fungsi. Ini semacam fungsi atau semacam program kecil yang bisa kita panggil. Nah, mereka menamakan psych ini. Caranya gimana? Nah, kalau nggak ada, kalau kita keuntungan pakai RStudio, kalau kita membutuhkan library seperti ini, kemudian saat kita simpan file save begitu, menyimpan file, ya, file save gitu. Kalau kita baru misalnya, dan tidak menemukan library save ini, mereka memunculkan warning di sini, notifikasi di sini. Mau diinstal, klik install, gitu ya. Nah, kalau yang GUI, yang RGUI, Graphic User Interface, itu kita harus install. Harus install apa namanya library yang tidak ada atau belum ada di komputer kita. Ya. Oke, nah, oke ya, kalau kita running sekarang, ini kita running artinya kita memanggil, di sini memanggil library psych, artinya dipanggil. Pada saat kita menjalankan ini, library psych ini dipanggil di sini, di loading. Jadi masuk ke apa namanya RAM, istilahnya random access memory, ya. Random access memory. Kemudian, nah, salah satu fungsi dari library psych ini agar kita bisa menampilkan, walaupun ini kan datanya sedikit nih, datanya sedikit. Bagaimana kalau datanya banyak sekali? Kita hanya melihat bagian atas dan bawahnya saja. Bagian pertama dan akhirnya saja. Ini makanya head itu yang pertama, tail yang terakhir. Dari data yang namanya hypo. Walaupun kita sudah tahu data hypo itu ini loh. Ya, cuma 10 ekor ini, 10 baris ini. Nah, head tail itu akan menampilkan 4 pertama dan 4 terakhir. 4 pertama dan 4 terakhir gini. Nah, jadi 4 pertama akan ditampilkan seperti tadi dan 4 terakhir. Ya. Kemudian kita attach, ya attach itu di attach di apa namanya sebagai lampiran, ya, dilampirkan gitu. Nah, kalau kita ingin tahu, walaupun kita sudah tahu nih nama variabelnya kan di sini sex, age, IQ, depression dan sebagainya. Kalau ingin tahu nama variabelnya, names itu mengetahui nama variabel yang ada di data hypo. Mengetahui nama variabel yang ada di data hypo, ya. Oke. Nah, muncul individual, sex, ya kan? Ini nama variabelnya. Walaupun kita sudah tahu di sini. Tapi kalau datanya banyak sekali, ya, misalnya ratusan, kan sudah menjauh ke sana. Jadi kita harus naik dulu beberapa baris, ratusan baris misalnya gitu. Oke. Baik. Nah, dari data ini, andaikan kita ingin mengetahui data tertentu saja. Ini ya caranya ini. Ini salah satu, ini maksudnya begini. Ini data ya, data itu kan namanya hypo tadi. Itu kan dalam bentuknya matriks. Bentuknya matriks. Matriks itu kan ditentukan baris dan kolom. Nah, jadi kalau kita ingin mengeluarkan, menampilkan
ya. Kolom health, kolom variabel health dan variabel weight, ya, kolomnya. 2 baris pertama itu caranya begini. Coba kalau Excel kan susah ya. Nah, jadi gini, kalau ini kita taruh di sini kursornya, kita klik run. Nah, ini muncul ya. Hanya 2 baris dan 2 kolom ini saja. Kalau ini diganti, misalnya baris 6 dan 5 sampai 8, ya kita ganti 5 sampai 8. Ya. Oke. Banding ya. Nah, kan 5 sampai 8 yang muncul. Itu ya. Oke. Nah, sekarang udah paham ya, gampang. Ini bagaimana kita memanage, kita mengatur data, dalam artian di sini memilih data yang kita inginkan ya dari sebuah data yang besar tadi. Walaupun besarnya cuma 10 kali 1 2 3 4 5 6 60 cuma ya. Nah, oke. Ini data lain lagi. Data lain lagi ya. Measure. Nah, oke, saya jari lagi. Seandainya datanya ini nggak punya nih, oke, datanya nggak punya, kalian nggak punya data misalnya ya, ini bisa digunakan perintah begini, karena data ini sebagian tersedia di web saya ya. Jadi sebentar saya buka web saya dulu, oke, saya stop dulu ya, kita pakai browser dulu. Pakai browser. Oke. Nah, misalnya ini, mudah-mudahan kelihatan ya, Sigit Nugroho .id Crowley data ya. Data. Oke. Nah, mudah-mudahan terlihat. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini kita lihat data tadi, ya, data tadi misalnya kita nggak punya data, daripada kalian ngetik lagi, ambil data dari sini, cari hypo txt. Biasanya ini diurutkan dari huruf besar dulu, habis itu huruf kecil. Ya, huruf kecil H, hypo txt. Hypo txt, ini caranya. Klik ya. Kita klik ini. Nah, yang di copy URL-nya ini yang di copy ya. Ini kontrol copy begitu ya, kontrol copy. Nah, kemudian kita masuk ke R tadi, masuk ke aplikasi R tadi ya. Nah, yang diganti itu ini, mulai file sama dengan nih. Ya, ini jadi begini. HTTPS, ya. Coba nih kalau kita jalankan benar nggak? Mudah-mudahan benar ya. Nah, ini ada error. Nah, ini ada file kali. File sama dengan ya, filenya terhapus tadi ya. Filenya terhapus. Ini txt-nya. Nah, gini. Ya. Oke. Kalau kita running. Nah, ya. Jadi ini ngambilnya datanya di internet. Bedanya. Ini ngambilnya datanya di internet ya. Jadi kalau ini datanya di local hard disk, ini datanya di internet. Jadi kalau ngambil data di internet begitu. Jadi kalau data-data yang saya sampaikan di sini kalau nggak ada, itu bisa diganti dengan perintahnya seperti ini. Ya. Caranya seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini seolah-olah datanya sudah ada. Kemudian data tadi juga bisa di-download, bisa. Data yang di website tadi bisa di-download. Jadi ini data measure txt, datanya itu seperti apa, kita lihat measure, run ya. Nah, datanya nih. Kan nggak banyak nih, 20 ya. Ada size, width, hips, gender ya. Datanya ini ya, datanya. Kalau kita perintahkan head and tail, kita tidak perlu lagi memanggil library psi. Karena dalam pekerjaan ini kita sudah memanggil tadi. Jadi nggak usah perlu ada library psi lagi di sini. Ya. Oke. Tag measure, names-nya itu. Ya. Oke.
Ini pottery, ya. Ini pottery, sama aja. Datanya yang lain, ini exam, ya. Kemudian, nah sekarang gini sekarang. Oke. Sebelum ke sana, saya ganti dulu. Ini ya. Tadi sudah dipanggil. Measure itu seperti apa ya? Oke, saya kosongkan dulu. Measure tadi sudah dipanggil. Ini measure. Datanya seperti ini ya. Oh, sorry. Kok running? Nah, ini data measure ya. Nah, di sini karena measure ini sudah dipanggil, kita ingin mencari rata-ratanya. Rata-rata ini berapa, variabel size itu berapa, width berapa, hips berapa. Ya, mencari rata-rata. Sekaligus, ya, sekaligus. Nah, jadi perintahnya sekaligus. Rata-ratanya berapa nih? Ini kan datanya nih. Nah, ada 20 itu dirata-ratakan. Yang kedua diratakan hipsnya juga dirata-ratakan. Caranya begini. Caranya nih. Ya. Kolom means. Per kolom dihitung means-nya, dicari means-nya. Dari data yang namanya measure. Ya, dari data yang namanya measure. Yang dihitung semua baris. Ini kan matriks nih, matriks. Ini kurung buka. Kalau di sini barisnya kan nggak dikasih apa-apa, ya. Langsung koma. Koma itu pemisah. Semua baris, ya. Kemudian yang di sini yang dihitung tentunya variabel yang bisa dihitung ada angkanya. Chest, width, hips. Jadi kolomnya tanda petik ya. Ini harus ada tanda petik gini untuk memberi nama-nama variabel atau kolom-kolomnya, ya. Oke. Ini nggak bisa, mosok menghitung rata-rata mil sama female, ya kan gitu. Jadi kalau ini kita running begini, nah muncul, oh size itu rata-ratanya ini ya call means kan, ini kan berarti rata-rata nih, rata-rata size, rata-rata waist, rata-rata hips gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat, tadi US air pollution ya, polusi di Amerika ini. Kalau kita lihat polusi di Amerika ini, datanya di beberapa kota besar di Amerika ini yang berkaitan dengan variabel-variabel ini, ya, variabel ini, sulfur dioksida, temperaturnya dan sebagainya ya, ya populasi, kecepatan angin, presipitasi ya dan sebagainya. Nah, kita juga dengan cara yang sama ya, hati-hati mana yang mau dipakai kolomnya. Ini kan oke, saya mau rata-rata temperatur, rata-rata kecepatan angin, rata-rata presipitasi gitu. Jadi dipilih. 4 boleh, boleh. Ya, 4 boleh, boleh. Jangan sampai apa namanya nanti kalau ini nggak ditentukan yang mana ya. Ini semua ya. Semua baris artinya, semua data. Nah, itu rata-rata. Ya, itu rata-rata. Sekarang kita kembali ke measure. Kita kembali ke measure variabel atau data measure tadi ya. Data measure. Ini lihat datanya. Ya, datanya ini. Oke, ada 20 data. Nah, ukuran atau statistik itu bukan hanya rata-rata saja, tapi juga varian. Varian size ini berapa, varian width berapa, varian hips berapa, ya. Sekaligus kovariannya. Kovarian chest dengan waist, chest dengan hips, waist dengan hips. Kovarian itu fungsinya sama seperti korelasi, yaitu mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel ini. Ya. Nah, di sini perintahnya, ya perintahnya itu, ini makanya saya kasih. Jadi kalau ada tagar gini ya, tanda pagar gini ini oleh si aplikasi R ini tidak diolah. Ini hanya keterangan, ya keterangan. Oke, names measure. Oke, variable measure itu name-nya apa? Variabelnya apa? Data measure itu variabelnya apa? Oke, chest, width, hips, gender. Ya, nggak mungkin dong gender nanti. Gender ini kan datanya apa namanya skala nominal, ya skala nominal enggak kita pakai nanti gitu. Oleh karenanya di sini, nah kalau means tadi perintahnya call means ya, kalau di sini conv saja. Conv itu akan menghasilkan matriks varian kovarian, ya dari 3 variabel ini, dari 3 variabel ini. Jadi kalau ini kita
Boleh di sini, pokoknya di baris ini, kita klik run begitu. Nah, ini akan muncul. Jadi, kalau chest sama chest, ini berarti varian chest, keragaman chest. Waist sama waist, ya keragaman waist. Hips sama hips, ini keragaman. Jadi yang di diagonal ini variannya. Sedangkan yang di off diagonal, yang bukan pada diagonal ini kovarian. Antara chest dan waist 6,36. Atau dibaliknya, waist sama chest. Sama aja ini, karena ini simetris. Ya, karena simetris. Oke. Kelebihan dari R ini bisa memfilter. Kita tahu gender itu ada dua, ada male sama female misalnya. Bagaimana matrix varian kovarian untuk male saja atau female saja, ya. Jadi di sini ditambahkan perintah subset, karena kita tidak mengambil keseluruhan matriks measure. Kita mengambil sebagian saja. Ini ada perintah subset. Kemudian female dan female itu, male dan female ini kan pilihan atau nilai dari variabel yang namanya gender. Jadi measure koma gender. Ini sama dengannya 2 ya, bukan 1. Sama dengan itu sama seperti perintah bersyarat. Jika gendernya sama dengan female, jika gendernya sama dengan male. Terus yang dihitung apa? Yang dihitung sama seperti ini. Mulai dari sini sama. Ya. Jadi di sini hanya ditambahkan. Jadi sebelum measure itu subset, setelah measure itu gendernya. Atau apa yang mau di sini ya. Jadi kalau gendernya female, nilainya ini. Nah, ini kalau ini keseluruhan. Ini female saja. Kalau male ya tinggal running. Oh, ini kalau male. Oh, sorry. Sama ya. Ini female, ini female, ini male. Ya, oke. Ini male. Female, male, ya. Oke? Nah, itulah. Nah, kalau korelasi, ganti saja. Kalau tadi kovarian, ini korelasi. Korelasi, ya. Ini korelasi, ini kalau tadi kovarian. Kalau korelasi, ya, oke, saya tunjukkan bedanya. Ini kovarian, ya. Ini korelasi. Nah, ya. Jadi sama-sama mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Nah, caranya merubah atau mengkonversi dari kovarian ke korelasi itu seperti apa? Nah, caranya begini. Misalnya 3 nih ya, 3 nih. 3 di sini adalah kovarian antara hips dan chest. Kalau begitu korelasinya berapa? Nah, caranya begini, 3 ini dibagi dengan, nah ini kalau kita ke atas, temukan diagonalnya ya, 6,63. Di sini diagonalnya sini 5,9. Jadi 3 ini dibagi ini akarnya ya. 3 ini dibagi akar ini kali akar ini sama dengan 0,47. Ya, 0,47. Jadi misalnya gini, oke, saya pakai bawah ini ya. Kalau saya copy ini. Copy sini. Dibagi akar. Akar itu mungkin SQR atau SQRT kalau salah. Nah, kalau ini kan langsung ngasih sintaks. Oh, akar pangkat 2 itu SQRT gitu. Udah ngasih tahu dia. Ya. Terus begitu saya tulis kurung buka saja, oh ini harus nanti ada, jangan lupa kurung tutup. Yang diakarkan apa? Oh, yang diakarkan itu adalah ini. Ini. Ya. Copy, Ctrl C ya. Letakkan di sini. Daripada nulis nih. Kali itu ya bintang. Ya. Kemudian nih. Ya. Oke. Ctrl copy, letakkan sini. Ini kayak kalkulator. Ya. Kalau ini kita enter, ya, kita enter nih. 0,477 sama dengan ini, ya. Kok ini 4 nih, 3. Nah, ini pembulatan. Karena ini yang di sini saya potong. Padahal sebetulnya bisa jadi yang 6 itu kan ini belakang 9 ini banyak angka, ya.
Nah, jadi gitu caranya. Merubah dari kovarian menjadi korelasi. Oke. Jadi ini korelasinya. Nah, kalau mau per subset untuk korelasi female male saja seperti apa ya perintahnya sama ya. Kovarian ya. Oke. Oke. Baik. Nah, mungkin ada yang mau tanya nih gitu kan. Enggak. Oke. Saya buka data lagi ya. Sebentar. Yang menggunakan apa namanya materinya yang berkaitan dengan ini multivariat. Oke, visualisasi ini. Oke, saya kosongkan dulu datanya, jendelanya di sini. Sebetulnya nggak dikosongkan, nggak apa, cuma ganggu aja ya. Oke, nah ini filenya lain lagi. Kita running, ini air pollution ya. Tadi library psych digunakan. Nah ini kan saya buka file baru nih. Kalau mau pakai headtail lagi, fungsi headtail ini harus dipanggil dulu library-nya. Library yang namanya psych itu dipanggil dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Ini yang berkaitan dengan gambar-menggambar. Yaitu bivariat. B 2 variabel. Ya. Variat. Ya. Box plot. Ini M-nya itu nanti menggantikan sumbu M. Sumbu P. Nanti sumbu M-nya apa? Kata-kata ini. Ya. Ini harus ada tanda petik. Ini panah ke kiri itu berarti MLab itu nilainya sama dengan ini. PLab itu nilainya sama dengan ini, gitu ya. Itu tanda panah itu bunyinya itu. Nah, kemudian ini perintah plot. Nah, dalam R yang diperintahkan plotnya ini, ya. Plot popul manu. Nah, kalau kita lihat tadi popul manu itu adalah nih popul manu, ya. Popul manu. Ini dua variabel yang ada di data USR pollution. Ya. Oke, jadi ini menggambarkan hubungan dari dua variabel itu. Nah, ini ya, sebelah kanan nih. Oke. Nah, ini ada aksesori-aksesori lain nih, rak. Ada dikasih rak, nanti di sini muncul garis-garis kecil-kecil gitu ya. Itu raknya, ini aksesorinya ini ya. Ya, gitu aksesorinya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menyajikan data yang lain dalam bentuk plot, ya, nah, ya dalam bentuk plot. Di sini popul sama manu lagi, ya, popul sama manu lagi ya, tetap popul sama manu, hanya tampilannya agak sedikit beda. Ya. Oke, nah perintah par mfro ini tadi sebetulnya menyajikan gambar ini bisa satu baris dua kolom atau dua baris satu kolom atau dua baris dua kolom, itu menyediakan tempat untuk menaruh gambar. Ini mengembalikan gambar ini satu tempat ini hanya satu gambar. Kolomnya satu, barisnya satu. Barisnya satu, kolomnya satu, sorry. Ini. Jadi ini perintahnya. Nah, sekarang mengambil library namanya MVA. MVA itu multivariate analysis. Ya, multivariate analysis nama library-nya. Nah, ini akan menggambar hal yang lain. Nah, oke. Ini variabelnya perusahaan dengan pekerja 20 atau lebih. Jadi bisa nanti yang bisa kita, kalau kita susah membuat programnya, ya tinggal niru. Tinggal niru bentuk datanya seperti apa, perintahnya seperti apa, mana yang diganti. Itu aja. Ya. Nah, oke. Jadi ini menggambarkan bahwa data kota-kota tertentu ini di luar lingkaran ini. Di luar lingkaran ini. Ya. Oke. Nah, yang lain. Ini Hull. Ya. Hull itu sebetulnya garis ini
menghubungkan titik-titik terluarnya, titik-titik terluar. Jadi semua data itu berada di dalam ini, dalam area yang bergaris ini. Oke. Dulu ya. Nah, ini contoh lain lagi, ya, karena yang terluarnya di sini ya, kita menghubungkan garis-garis yang keluar. Jadi kalau kita menggambarkan wilayah itu, jadi ini R yang bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, ini beda lagi nih. Par, Mfro, satu baris dua kolom ya, kita lihat. Satu baris dua kolom. Jadi mereka menggunakan tempat itu untuk menyajikan gambar dalam dua kolom satu baris. Ya. Oke. Yang disajikan apa ya gambar ini? Ini cara menyajikan data, ya, gambar. Ini plot, ya. Plotnya kan macam-macam nih, ya kan? Ini plot bubble, Artinya satu ini nilainya di sini. Ini menggambarkan rata-rata dan keragaman. Nah, rata-rata dan keragaman. Kalau keragamannya kecil ya ngumpul aja datanya gitu. Ya. Kalau keragamannya besar, ya lingkarannya besar. Jadi satu ini. Bubble. Oke, with resolution ini plot bintang. Star plot. Ya. Star plot. Jadi satu gambar bintang ini, satu pengamatan. Tapi ini arahnya banyak nih, sumbunya banyak, bisa tergantung variabelnya. Kalau variabelnya 5 ya bintangnya 5 sudut gitu ya. Kalau 7 ya 7 sudut gitu. Ya, harus konsisten. Misalnya sumbu pertama itu arahnya kemana, sumbu kedua arahnya kemana dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan ini letaknya, ya, letaknya yang beda-beda. Kalau gini, ini yang berkaitan dengan temperatur tahunan, ini rata-rata kecepatan angin tahunan misalnya. Nah, sama seperti kalau enggak ya seperti ini aja. Ini satu gambar satu daerah. Ini kota-kota yang tadi di Amerika tadi, yang berkaitan dengan US air pollution. Nah, jadi gambar yang mirip menunjukkan bahwa data dari kedua pengamatan itu mirip, gitu ya. Nah, kalau gambarnya beda, misalnya ini sama ini beda, kan? Ya, beda, gitu ya. Jauh beda. Karena masing-masing ini kan ada sumbunya. Sumbunya berapa? Sumbu itu sebanyak variabel yang diamati. Nah, ini scatter plot. Ya, scatter plot ya. Kayak seperti tadi. Ini, di sini scatter, di sini juga scatter juga. Ya. Oke. Kalau misalnya yang lain, ya ini kernel. Ya. Kernel tadi kan ada kernel seragam, kernel segitiga. Ya. Nah, ya. Ini bentuk-bentuk yang bisa dibuat dengan R. Ya. Termasuk untuk menggambar seperti ini. Ya. Kernel. Oke. Ya. Jadi banyak nih. Kalau mau kontur ya, ini ya, library Kern Smooth. Jadi diperlukan library namanya Kern Smooth ya. Kemudian nanti ya nanti kalau tertarik aja baru dipelajari. Saya juga gitu ya. Oke. Intinya kalau di sini kan ini scatter plot 3 dimensi ya. Scatter plot 3 dimensi berarti bukan 3 dimensi lagi, ini 4 ya, 1 waist, 3 dimensi ya. Yang pertama letak sumbu chest, yang kedua letak sumbu waist, yang ketiga hips. Ya. Jadi datanya ada di pucuk ini, di pucuk masing-masing jarum ini. Ada di pucuk masing-masing jarum, gitu ya. Ini tempatnya aja kurang lebar, ini bisa ditarik ke atas supaya gambarnya lebih bagus. Oke, nah seperti itu di pentolan di atasnya itu ya. Oke. Ini yang lain, plot yang lain. Nah, misalnya nih apa nih? Data gempa. Data gempa ini ya. Ini masalah longitude latitude ya. Misalnya menggambarkan lokasi misalnya.
Ya, misalnya gitu. Oke, ya. Baik. Mungkin ada yang mau ditanya. Oke. Nah, sekarang yang ada kaitannya dengan kita lewati statistik deskriptif, yaitu yang sekarang yang berkaitan dengan kalau tidak deskriptif itu inference atau inferensial, yaitu yang berkaitan dengan estimasi atau pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Bandingkan bagaimana kalau kita bekerja di Excel dan R nanti ya. Andaikan datanya seperti ini. Datanya seperti ini ya. Ini adalah data laju berkeringat. Jadi saya ambil datanya di bukunya Wilson and Johnson ya, Wilson and Johnson. Nah, kemudian ada variabel lain yaitu sodium atau kemudian ini potasium ya. Ini yang berkaitan dengan ya kaitannya dengan keringat itu, sodiumnya, kadar sodiumnya berapa, kadar potasiumnya berapa. Oke. Nah, ini pengamatannya. Kalau kita lihat ini pengamatan pertama, kedua dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat ini pengamatannya ada berapa? Altruis, ada 20. Ada 20 pengamatan. Ya. Ini data multivariat, sudah multivariat. Ya. Karena setiap pengamatan ini kita amati 3 variabel sekaligus. Nah, dalam statistik univariat, kalau univariat itu kita menganalisisnya satu persatu. Variabel ini sendiri, sweat rate sendiri, sodium sendiri, potasium sendiri, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, dalam statistik univariat, contohnya statistik univariat. Dan misalnya kita ingin menguji apakah sodium ini rata-ratanya kita kalau ini sampel dari populasi ya, sampel dari populasi, apakah rata-rata populasinya itu nilainya tertentu, katakanlah sama dengan 50. Kalau 50 oke, gini saja dulu. Oke. Kita bicara statistik atau data multivariat dulu. Nah, dalam data multivariat yang harus kita sajikan adalah vektor rata-rata. Rata-rata sweat rate berapa, rata-rata sodium berapa. Nah, ini kalau kita lihat, ini sudah saya hitungkan. Ya. Sudah saya hitungkan bahwa oke, ini perintahnya. Ya. Average dari B2 sampai B21 itu berapa? Ya. Itu rata-rata dari sweat rate. Kalau ini dari C2 sampai C21, ya kan? Rata-rata sodium. Ini rata-rata potasium. Nah, kan? Jadi kita harus membuat rumus ini 1, 2, 3 kali. Tidak seperti R tadi, langsung Colmins. Nah, gitu ya, langsung perintah Colmins saja begitu. Atau itu baru vektor rata-rata. Ini vektor ya. Kita nuliskannya ini sebagai vektor. Yaitu di sini pasangan berurut. Ini sumber pertama yang berkaitan dengan sweat rate, atau data pertama yang berkaitan dengan sweat rate, ini berkaitan dengan sodium, ini potasium. Nah, kemudian matriksnya. Nah, matriksnya. Kalau baris pertama, kedua, ketiga ini berurut-urut sweat rate, sodium, potasium, ini kolomnya juga gitu. Sweat rate, sodium, potasium. Ya. Sweat rate, sodium, potasium. Nah, sekarang kita harus satu persatu menghitungnya. Menghitung variannya, var S, var titik S. Nanti bisa lihat lagi ya kalau lupa nih, var titik S, varian S. Ini sekalian memberikan pelatihan bagaimana menggunakan Excel. Oke, var S. Kenapa S? Karena data ini dianggap sebagai sampel. Kalau data ini dianggap sebagai populasi, var titik P, ya, var S. Di sini argumennya dari B2 sampai B21. Kalau di sini dari C2 sampai C21 ya. Ya. Kalau di sini yang di sini D2 sampai D21. Tapi perintahnya var S ya. Kalau di sini kovarian. Ya, di sini kovarian perintahnya.
Covariance karena menggunakan data dari pasangan dua variabel ini antara sweat rate yang biru dan sodium yang merah. Kalau yang di sini, nah sini antara 1 dan 3, ya, antara sweat rate dan potasium. Ya. Yang ini sama, walaupun ini saya balik. Ini saya balikan. Nah, yang merah justru yang sweat rate, yang biru sodium, ya, dan sebagainya. Jadi perintah yang di diagonal ini var TTS, yang di sini covariance TTS. Covariance sample, S-nya itu sample. Oke? Nah, sekarang andaikan kita tahu nih banyaknya sampel ini 20. Nah, saya juga menghitung banyak sampel itu dengan perintah count. Banyaknya data itu count dari C21 sampai C2 sampai C21. Boleh B, boleh. Boleh D, boleh. Pokoknya menggambarkan banyaknya data itu, ya. Nah, data kan kemudian datanya berpasangan sama, ya. Nah, andaikan kita ingin menguji, kita tahu nah rata-ratanya itu rata-rata sodium itu 45,4, ya, rata-ratanya. Variannya 199,78, ya. Andaikan kita ingin menguji, oke. Daripada susah, oke. Bisa nggak kita katakan bahwa varian di sini itu sama dengan 50? Varian, bukan varian, rata-rata. Apakah rata-rata populasi sodium itu bisa dikatakan sama dengan 50 gitu kan? Itu hipotesis nol. Hipo lemah, tesis pernyataan yang lemah. Makanya perlu diuji. Hipotesis nolnya mengatakan bahwa oke, rata-rata sodiumnya sama dengan 50. Atau mungkin itu sebagai suatu statement dari yang berwenang gitu kan. Ternyata sampelnya kan cuma 45 nih. Oke. Makanya tandingannya di sini menggunakan lebih kecil. Apa boleh lebih tidak sama dengan? Boleh. Saya milih lebih kecil aja karena kita sudah tahu di sini nilainya 45. Apakah memang 45,4 itu lebih kecil dari 50? Itu maksud saya. Ya. Jadi menggunakan tanda lebih kecil. Ya. Nah, untuk menguji satu persatu, kita bicara univariat. Kalau univariat statistiknya ini, T sama dengan, ya kan, statistik T. N, banyaknya sampel, 20, tahu kita. Ya kan. X rata-rata adalah rata-rata sampel, tahu, 45,4. Ya. Ini rata-rata populasi. Ya, rata-rata populasi itu 50. Yang di rata-rata populasi yang dihipotesiskan pada hipotesis 0, 50. Ya. S-nya adalah apa? Standar deviasi. Yang kita tahu di sini adalah varian. Ya diakarkan saja. Oke. Oleh karenanya T hitungnya sama dengan. Jadi ini memang sengaja saya putihkan biar nggak kelihatan. Ya. Sekarang saya hitamkan. Nilainya min 1,45. Ini rumusnya. Ya, ini menggunakan data-data ini, ya, data-data itu. Jadi kalau ini saya klik lagi gini, ya, maka di sini J11 itu ini, ya, I3 dikurangi I13, ya kan. Kemudian di sini akar J7, ya, akar dari sini. Dapatkan T hitungnya. T hitung adalah nilai dari statistik ini setelah dimasukkan nilai-nilai statistiknya. Nah, nilai T hitungnya sekian. Terus, kalau begitu, hipotesis nol ini ditolak apa diterima? Kita lihat nilai peluangnya. Ini cara menghitung nilai peluangnya. Saya buka. Nah, kan? 0,08. 09, ya. Caranya? Nah, caranya ini. Nanti bisa dilihat di sini, ya. T-DIST itu menghitung peluang T. Karena statistik hitungnya adalah T. Jadi T-DIST. Excel itu menghitung peluang T itu dari sebelah kanan. Jadi tidak mengenal min. Nah, oleh karenanya ini harus dipositifkan dengan fungsi absolut ABSI 16, ya. Nah, kemudian parameter yang lain itu J11, banyaknya data dikurang 1. Ya. 1 yang terakhir ini
karena kita menggunakan pengujian satu arah, yaitu menggunakan tanda hipotesis satunya lebih kecil. Ya. Nah, nilainya 0,0809. Oke. Apabila kalian menggunakan membaca nilai P dalam sebuah pengujian hipotesis seperti ini, untuk mengetahui diterima apa ditolak, bandingkan nilai peluang ini dengan taraf nyata pengujian. Misalkan taraf nyata pengujiannya yang dipakai berapa? 5%. Ya, 5%. Ya. Nah, apakah nilai ini lebih kecil dari ini? Jika nilai ini sekarang ini perintahnya nih, ya. Hipotesis nol terima, ya itu hasilnya. Itu perintahnya begini, ya. Nah, jadi jika nilai peluang lebih kecil dari taraf nyata pengujian, ya, dari taraf nyata pengujian, maka I17 lebih kecil dari I20, mana I20-nya? Ya, maka hipotesis nol ditolak. Kalau enggak, hipotesis nol diterima. Ya. Ini mestinya bukan 20 nih, 18 ya. 18 ini. Oke. Nah, itu nol diterima. Ya. Paham? Nah, ini pengujian rata-rata satu populasi. Univariat. Kita hanya melihat sodium saja. Dengan cara yang sama kita bisa menguji sweat saja. Dengan cara yang sama kita bisa menguji potasium saja gitu, ya. Nah, itu univariat. Kalau multivariat tidak begitu. Kalau multivariat kita ingin menguji. Ini kan vektor rata-ratanya nih. Ini vektor rata-ratanya, ya. Yang pertama ini rata-rata sampel sweat rate, ini sodium, ini potasium. Nah, bisa nggak kalau ini hipotesis nolnya? Hipotesis nolnya 4 sekaligus, 3 sekaligus. Yang pertama, oke, vektor rata-ratanya itu 4, 50, 10. Maksudnya, bisa nggak ini sama dengan 4? Apakah 4,64 dengan 4 itu signifikan bedanya? Apakah 45,4 dengan 50 itu signifikan bedanya? Apakah 9,965 itu dengan 10 signifikan bedanya? Atau tidak? Tapi berbarengan, mengujinya sekaligus. Ya. Oke. Nah, untuk itu, statistik yang digunakan bukan T ini kan untuk univariat. Untuk multivariat kita gunakan namanya T kuadrat Hotelling. T kuadrat Hotelling. Kalau dianalogikan begini, ya. Kalau ini dikuadratkan, ini kan jadi N. Akar N jadi N, ya. Bentuk ini menjadi bentuk kuadratik. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, ya. Bentuk ini bentuk inverse, seper. Ini juga, tapi ini matriks. Ini matriks, ya. Matriks S. Matriks S itu apa? Matriks S itu ini, matriks varian kovarian. Kita cari inversnya. Ini inversnya, ya. Nah, jadi ini perkalian matriks ini, ya. Nah, jadi ini adalah matriks S, ya. Matriks S. Oke, kalau kita sorot namanya matriks S. Nah, berarti ada yang pertama ini adalah mu nol. Vektor mu nol, vektor mu pada hipotesis nol. Yang nilainya 4, 50, 10. Ya. Yang kedua, vektor rata-rata sampel. Vektor rata sampel sudah punya kita. 4,64, 45,4, 9,965. Ya. Nah, tinggal kita hitung saja. Oke, yang pertama. Kalau ini 4,64 dikurang 4. Yang kedua dikurang 50. Yang ketiga dikurangi. Berapa nilainya? Nah, kita lihat sini ya. Ini sudah saya sampaikan di sini. Nah, ini nilainya. Tadi saya putihkan biar nggak kelihatan. Jadi selisihnya kan 4,64 dikurang 4, 0,64, 45,4 dikurang 50, min 4,6, dan yang ketiga ini. Nah, terus inverse dari ini gimana? Inverse dari ini nih. Ya. Ya. Ini. Gimana caranya, Pak? Oke. Caranya begini. Ini pakai Excel ya.
pakai Excel caranya. Sebuah matriks ini matriks segi ya. Ini punya inverse apa enggak? Caranya kita bisa, ini kita buat, kita tahu ukuran 3x3. Kita buat tempat dulu di sini. 3x3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Setelah itu ketikkan di sini sama dengan ya. M itu matriks singkatan inverse ya. Berarti inverse ya. Kurung buka. Terus ini disorot, kurung tutup, ya, kurung tutup. Terus tekan berbarengan 3 tombol sekaligus, tombol enter, tombol kontrol, tombol shift, ya, 3 enter. Ya. Nah itu mengeluarkan inverse dari ini, ya. Jadi kalau dikalikan ini kali ini hasilnya matriks identitas. Nah sekarang bagaimana mengalikan? Oke, mengalikan. Untuk membuktikan bahwa itu identitas. Untuk membuktikan hasil kali ini identitas ya. Jadi caranya begini. Ini 3x3, ini 3x3, hasilnya 3x3. Ketik sama dengan ya, sama dengan perkalian matriks M matriks, perkalian mul. Nah, mul ya. Yang mana mau dikalikan? Oke, ini mau saya kalikan. Ini matriks pertama ya. 3x3. Pemisahnya apa? Koma. Matriks yang kedua ini, ya, matriks yang kedua ini. Oke. Kurung tutup ya. Kurung tutup. Tekan 3 tombol sekaligus. Shift, Control, Enter. Nah, ini adalah matriks identitas. Karena ini adalah 0, 0, 0, 0. Ya. Sedang yang lain diagonal ini 1. Oke? Nah, gitu caranya. Nah, nanti bisa dilihat ulang ya caranya begini. Terus dilihat perintahnya di sini apa. M-mul, mengkalikan matriks. Oke, nah terus rumusnya gimana nih? Nah, rumusnya ini. Nah, oke, kalau begitu ini ngalikan nih. Oke. Oke, ini nilainya ya. Kalau saya hitamkan, nah, nilainya 9,79. Tapi rumusnya gimana caranya? Klik di sini. Ya. Nah, ini kurang panjang. Oke. Nah, gini ya. Ini adalah cara menghitung T kuadrat. T kuadrat. Jadi sesuaikan lihat selnya. Ini N kali. Kemudian, nah ini transpose. Ini kan harus dituliskan begini. Tuliskan ini kan kolom, dituliskan mendatar. 0,6, min 4,6, dan 0,035 ya, transposnya. Kemudian dikalikan. Ini perkaliannya perkalian dalam perkalian. Perkalian dalam perkalian. Karena di sini matriks, di sini matriks, di sini matriks ya. M-mul antara matriks ini dan hasil kali matriks ini. Ya. Oke, nilainya 9,739. Nah, titik kritisnya itu menggunakan apa namanya formula ini. Ya, formula ini ya, Goethe. Mana dia? Oke, nggak panjang ini. Ini sebetulnya nggak panjang-panjang amat nih. Ini banyaknya data ini, banyaknya data. Artinya P, banyaknya variabel, Ini 3 sebetulnya. Ya, 3 dikurang 20 min 3 kan gitu. Banyaknya data dari L16 sampai L18 ini kan 1, 2, 3, ini 3. Ya. J11 itu banyaknya data. Kurangi 3, ya kan? Ini 3, ya kan? Oke. Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini kalau yang pertama ini pengambilan keputusan dengan menggunakan pembandingan antara nilai peluang dan taraf nyata. Kalau nilai peluang itu lebih kecil dari taraf nyata, maka hipotesis 0 ditolak. Karena ini 8%, ini 5%, maka hipotesis 0 tidak ditolak atau diterima. Kalau menggunakan titik kritis, dan ini adalah uji kuadratik, maka kalau nilai ini ya lebih besar daripada nilai ini, hipotesis 0 ditolak. Ya. Nah, kita lihat. Tolak apa terima? Oh, ditolak. Ya. Jadi hipotesis 0 ditolak. Ini perintahnya dengan menggunakan jika.
Ya. Sorry. Nah, ini ya. Jika N20 lebih besar daripada N21, hipotesis 0 ditolak. Kalau enggak, hipotesis 0 diterima. Oke? Nah, itu pengujian vektor rata-rata. Artinya apa artinya? Kita tidak bisa menyatakan varian populasi itu nilainya 4, 50, 10. Nggak bisa. Ini walaupun ini 4,6, 45,4, 9,9, ini tidak sama. Karena hipotesis 0 ditolak. Nggak sama. Kan hipotesis satunya, vektor rata-ratanya tidak sama dengan ini. Nggak sama. Jadi H0 ditolak. Ya. Nah, gitu. Oke. Ini pengujian. Jadi prosesnya begitu ya. Untuk ini katakanlah untuk satu populasi. Satu populasi ya. Satu populasi itu artinya ya ini satu pengamatan aja. Ini kan walaupun variabelnya 3. Nah, kalau dua populasi, nah kalau dua populasi ini. Yang pertama dua populasi yang tidak saling bebas. Misalkan ini ada sampel yang harus diperiksa 2 lab. Satunya lab swasta, katakanlah begitu, satunya lab pemerintah gitu ya. Setiap sampel itu sebetulnya dibagi dua. Jadi satu sampel dibagi 2. Separuh dikasih ke sini, separuh dikasih sini. Artinya sampel pertama, kedua, masing-masing sampel itu untuk kedua lab ini tidak saling bebas, ya, tidak saling bebas, berpasangan gitu ya. Setiap sampel yang diperiksa masing-masing lab itu diamati 2 variabel. Ini yang berkaitan dengan biological oxygen demand, jadi kebutuhan oksigen biologis. Ya. Ini yang berkaitan dengan limbah, ini dengan lingkungan, ini kaitannya dengan lingkungan. Ini SS itu suspended solid. Nah, kalau seperti ini, kalau berpasangan ini, kita bisa sebetulnya mencari variabel bedanya berapa. Ya, jadi bedanya berapa. Jadi baik untuk BUD maupun SS ini bedanya berapa. Ini ya, kalau ingin mengetahui ya, apakah signifikan apa enggak. Ya udah dicari aja bedanya dulu. Dicari bedanya dulu. 6 serah mau 6 dikurang 25 atau 25 dikurang 6 serah. Jadi kalau harus konsisten. Jadi kalau seperti ini, ya nilainya menjadi seperti ini. Nah, kalau begitu ini sudah sama seperti yang tadi. Kalau tadi 3 variabel, ini 2 variabel saja. Jadi seolah-olah ini dari satu populasi, meskipun ini 2 populasi, tapi 2 populasi itu berpasangan, gitu ya. Jadi ini bisa dianggap satu populasi. Jadi apakah perbedaan kedua lab itu sama apa enggak, itu bisa diuji dengan vektornya 00. Kalau tadi kan 4, 50, 10, ini misalnya 00 gitu ya. Itu kalau dua populasinya tidak saling bebas. Nah, statistiknya sama dengan ini, caranya sama dengan ini ya. Nah, yang beda itu kalau dua populasi itu saling bebas. Kalau dua populasi itu saling bebas. Andaikan ini cuma 2 hal. 2 hal nih ya. Ini di bukunya Johnson & Wilson teladan 64. Ini ada 2 populasi. Populasi pertama sampelnya 45 sampel. Ini ada 2 variabel. Saya lupa variabelnya apa. Ini jelas variabel 1, variabel 2 ya. Ini tanpa AC. Ini rumah dengan AC tanpa AC. Kalau nggak salah ini yang berkaitan dengan penggunaan daya listrik ya. Ini yang tanpa AC ini. Di Amerika ada yang tanpa AC. Iya. Kalau yang wajib di Amerika itu bukan AC, tapi pemanas. Jadi kalau AC masih bisa dibuka. Ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya musim panas masih bisa buka. Orang masih bisa hidup tanpa AC. Tapi kalau pakai panas pas musim dingin nggak ada pemanas, itu yang bisa celaka, ya. Jadi ada yang dengan dan tanpa AC. Mungkin kalau kita hidup di daerah-daerah yang sejuk kan mungkin nggak perlu AC. Ya. Jadi gitu. Nah, ini vektor rata-ratanya. Variabel 1, variabel 2. Ini vektor rata-rata variabel 1, variabel 2. Ini dari kelompok yang dengan AC, ini tanpa AC. Ini sampelnya berbeda.
Ini matrik varyang kovariannya. Ini sengaja tidak saya tulis karena ini sebetulnya simetris sama ya. Ini matrik varyang kovarian yang dengan AC. Ini matrik varyang kovarian yang tanpa AC. Nah, pertanyaannya kita misalnya ingin menguji apakah kedua populasi itu vektor rata-ratanya sama misalnya. Nah, ini ya. Apakah kedua populasi itu vektor rata-ratanya sama? Kalau vektor rata-ratanya sama diasumsikan dalam hipotesisnya kedua populasi rata-ratanya sama, maka nilai ini 0. Nilai ini 0. Vektornya vektor 0. Artinya ini tidak usah dihitung. Yang dihitung hanya selisih dari kedua vektor ini bagian ini saja, ya. Nah, untuk menjawab itu ada dua hal. Yang pertama yang berkaitan dengan ukuran sampelnya. Ini yang berkaitan dengan ukuran sampel. Ukuran sampelnya kecil, ini masih dianggap kecil nih, 45 sampai 55 itu masih dianggap kecil, ya. Yang kedua, asumsi bahwa kalau ini adalah populasi rumah-rumah ber-AC, ini populasi rumah-rumah diambil dari populasi rumah-rumah yang tanpa AC, apakah sigma ini kan S, apakah matrik varian kovarian populasi dengan AC dan tanpa AC itu sama atau tidak? Nah, kalau misalnya diasumsikan sama, maka statistiknya menggunakan T kuadrat yang ini. Kalau diasumsikan tidak sama, maka T kuadratnya menggunakan statistik ini. Ya. Ini sepertinya sama mirip, tapi beda di tengah-tengah ini. Bedanya di tengah-tengah ini, ya. Di sini pengganti S tadi adalah S gabungan, karena bukan hanya satu populasi, tapi dua populasi. Ya. Dan populasinya matrik Van Govan populasinya sama, maka digunakan S gabungan. S gabungan itu rumusnya ini. Jadi seperti matrik varian kovarian terboboti. Pembobotnya apa? Banyaknya sampel nih, ya. Kalau ini jumlahnya semuanya kan 100 nih. Biar mudah nih. Jadi kalau di sini pembobotnya 44/100. Kalau di sini pembobotnya 54/100 kan 5 kurang 1. Di bawah ini kan per 98, sorry. 44/98, di sini 54/98 karena di sini jumlahnya 100 dikurang 2, 98, ya. Nah, jadi itu. Bedanya di sini. Kalau di sini 1/N1 kali matrik ini. 1/N1 ya 1/44, ya. 1/45, sorry. Di sini 1/55. 1/55 kali ini. Dijumlahkan nilainya berapa baru diinverse. Gitu. Oke, dan ini bedanya. Ya, bedanya di situ. Pembandingnya atau titik kritisnya kalau yang T kuadrat yang sebelah kiri ini adalah statistik seperti F tadi. Ya, kalau tadi hanya mungkin N-P dibagi nanti kalau diikuti di rumus yang sini tadi ya, ada ya. Di sini tadi pembandingnya ini titik kritisnya ini kan ini bisa dihitung. Ini ini P, ini N-P, jadi N kali P dibagi N-P kali F alfa, ini P, N-P. Ya. Nanti bisa diputar ulang kata-kata saya itu. Nah, yang dua populasi, bukan karena N-nya ada 2, N1 min 1, ya. Ini N2 min 1 juga. Di sini N1 plus N2 min 2, ini N1 plus N2 min P min 1. Oke, jadi kali berapa nilai F di sini statistiknya. Kalau yang di sini pembandingnya adalah atau titik kritisnya adalah distribusi Chi kuadrat. Chi kuadrat dengan derajat bebas 2 karena ada 2 populasi. Ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa sampaikan di awal pertemuan ini ya. Pertemuan ini nanti tentunya ke depan tentunya lebih menarik lagi yang mana bisa jadi kita menggunakan beberapa paket aplikasi jika memungkinkan, misalnya kayak SPSS dan sebagainya. Kalau enggak ya terus dengan Excel ya, dan dengan R. Siapa tahu ada yang apa namanya berminat. Jadi kalau R itu cari aja di internet R Studio, nanti
diinstal yang versi apakah kalian menggunakan Windows atau menggunakan Mac gitu ya, atau sistem operasi yang lain. Nah, sangat bermanfaat kalau misalnya bisa menggunakan R, karena kalau kita meskipun baru belajar, itu banyak orang di luar sana yang sudah banyak memberikan contoh-contoh, karena ini kan karena open, mereka malah berlomba membuat aplikasi-aplikasi sederhana itu dan diposting, ya, tidak bisnis minded, ya. Jadi itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini yang hadir 23. Jadi kalau ada beberapa yang misalnya masih berhalangan untuk offline karena jaringan, ya nggak apa, kasihan ya kalau saya paksakan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan.